Rekan-rekan, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa di kesempatan hari ini kami hadir dalam episode perdana Dialog Bekasi Jelang Pilkada 2024. Dan syukur alhamdulillah, di tengah kesibukan calon-calon wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati yang nanti juga akan hadir di episode pertama ini, yaitu pasangan dengan nomor urut 1. Pasangan nomor urut 1, Heri Koswara dan Solihin. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami. Saya ingin sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak? Sehat Mbak Sipa, alhamdulillah. Ini Masih titik sehat yang ya? keberapa? Sehat alhamdulillah. Titik yang keberapa ini? Ini baru titik yang ketiga. Jadi kalau setiap hari ada berapa titik ini kalau dihitung-hitung? Ya kisaran 10-12 lah. Wah, siap. Jadi ini dopingnya, staminanya cukup luar biasa ini ya? Iya. Insya Allah sudah disiapkan. Oke. Pak Heri tidak sendirian, saya juga tidak sendirian, ditemani oleh akademisi yang senantiasa melihat dan memotret bagaimana dinamika pilkada kota dan juga kabupaten. Pak Adi, assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kalau kemarin kita ngobrolnya belum ada calon-calonnya, Iya. Ini perdana calon wali kotanya sudah hadir langsung. Pak Adi tadi sudah ngobrol-ngobrol kita ya Pak, kita lihat visi misi gitu ya. Nah kita ngobrol santai saja lah, ngomongin politik itu jangan terlalu tegang. Sepakat. Iya, Pak Heri, kita tahu bahwa di pemilihan pada tahun ini terpilih kembali sebetulnya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dengan suara terbanyak. Saya kira pertanyaan yang menarik ya, apakah tidak cukup saya sebagai anggota dewan saja? Saya kira dalam politikusi yang lebih besar lagi. 20 tahun saya perjalanan di DPRD sebagai anggota dewan, 15 tahun, 3 periode di Kota Bekasi, kemudian 5 tahun di provinsi, kemarin terpilih lagi untuk yang kedua kalinya di provinsi. Sesungguhnya apa yang sudah saya lakukan, saya merasakan bahwa ekspektasi masyarakat yang begitu dengan keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik dalam seluruh sektor kehidupan itu nyaris kita tidak akan berikan jika kita hanya berada di lembaga legislatif saja. Saya sering mengumpamakan dalam pertemuan saya dengan masyarakat ya, yang sangat banyak harapannya, sementara kita hanya sedikit memberikan jawaban. Saya katakan bahwa dewan itu cc-nya kecil, ibarat kendaraan. Cc-nya kecil. Perlu cc yang gede lagi. Perlu cc yang besar. Karena ternyata dalam trias politika di negara kita, ya 3 lembaga yang hari ini mengurusi sumber daya yang ada di negara, baik di provinsi maupun di kota kabupaten. Saya melihat justru yang paling besar pengaruh dan efek untuk melakukan perbaikan dan perubahan itu adanya di eksekutif. Ini pengalaman saya 20 tahun. Kami membahas, kami merancang, kami merencanakan anggaran misalnya. Setelah itu kemudian diketok palu dalam satu APBD menjadi perda, maka eksekutornya adalah eksekutif. Tugas kami selanjutnya adalah mengontrol. Dan tahu sendiri, dengan hanya 50 orang kalau di Kota Bekasi, atau 120 orang di provinsi, kontrol anggota dewan terhadap perda APBD yang sudah sama-sama kita sepakati, itu sangat-sangat minim. Sehingga saya melihat kalau polanya seperti ini model pembangunan di kita, maka nggak ada pilihan lain. Kalau kita ingin banyak lebih berbuat, ingin mencurahkan segenap pemikiran kita, ingin melukis wajah Kota Bekasi ini, ingin merubah wajah Kota Bekasi ini sesuai dengan visi misi apa yang akan kita inginkan, maka pilihan yang lain adalah kita memang harus masuk di lembaga eksekutif itu. Dan masuk lembaga eksekutif itu sesuai dengan aturan yang ada, ya kita harus ikut dalam pertarungan pilkada. Kalau pileg kemarin itu sudah terbiasa buat saya. Bahkan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah atas dukungan, doa, dan support masyarakat. Saya kemarin, kalau tidak salah ya, dapat suara 168.194. Ya, katanya terbanyak sih se-Jawa Barat gitu ya. Untuk tingkat provinsi memang sesuatu amanah ya, karena kami di PKS sebagai partai di mana saya selama ini berada, kami memang menyadari betul bahwa dalam konteks legislatif khusus di Kota Bekasi, Mbak, kita sudah 3 kali menang dalam 6 kali kita ikut dalam pemilu legislatif. Sejak 99, 2004, 2009, 2014, 2019, dan terakhir 2024.
Dalam 6 kali kita ikut dalam pemilu legislatif, 3 kali kita menang. 2004 dengan 11 kursi, 2019 12 kursi, dan kemarin 2024 kita pemenang lagi dengan kursi turun. 11 kursi, tapi suara itu kita hanya menjadi wakil saja. Dan yang ketiga kemarin kita almarhum Pak. Dan yang ketiga kemarin kita almarhum Pak Nur Supriyanto dengan Pak Adi Firdaus, itu kalah agak telak gitu ya. Artinya apa? Artinya pemenangan di legislatif tidak berbanding lurus dengan pilkada. Ternyata pilkada memang di sini lebih banyak aspek kandidat, ketokohan, ya, personal. Walaupun partai penting, tapi yang dominan dalam rangka penentu kemenangan itu adalah faktor kandidat itu sendiri. Nah, maka ketika diamanahkan kepada saya untuk ikut di dalam kontestasi, setelah saya ikut dalam pileg kemarin, tentu ini buat saya menjadi tanggung jawab yang berat ya. Karena buat kami jabatan ini bukan sebagai takriman, bukan sebagai penghormatan. Saya ikut dalam kontestasi ini, bismillah saya terima itu. Tentu pimpinan kami ada di atas, kita nikmati aja selama kita bisa menikmatinya. Dan akhirnya maju sebagai calon. Dan akhirnya maju dan sudah ditetapkan oleh KPUD sebagai salah satu di antara paslon yang ikut dalam pertarungan tanggal 27 November tahun ini, insya Allah. Setelah saya dipilih oleh internal partai, karena di internal partai juga pasti ada dinamika ya. Kenapa kemudian saya yang dipilih? Pasti di sana ada survei, karena dalam politik itu ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah popularitas, kemudian yang kedua tentu elektabilitasnya, kemudian yang ketiga yang terbaru ini ya, etika, apa tuh? Etika. Kemudian setelah mungkin diramu, dilihat dari berbagai sudut pandang yang lainnya, ya. Kemudian hasil pileg kemarin juga dan seterusnya, maka kemudian partai memutuskan saya, Presiden PKS Pak Syekhu, untuk saya ikut maju dalam kontestasi ini. Nah, bab berikutnya adalah saya mencari kandidat pasangan. Ya. Sederhana sesungguhnya, saya harus sampaikan di sini bahwa awal hitung-hitungan yang kita lakukan adalah saya minta kita komunikasikan, menyamaratakan pandangan dan visi ke depan mereka seperti apa, panjang sekali, tapi akhirnya saya menemukan ada satu titik di mana semuanya serba tidak pasti. Kesimpulannya, sementara waktu terus berjalan, ini nggak boleh kita menunggu begini. Sementara waktu tinggal beberapa bulan ke depan, maka kita buka lembaran yang kedua, plan B. Plan B berarti tidak dengan Golkar, dengan siapa saja. Nah, dari kandidat yang ada tidak dengan Golkar itu salah satunya adalah minas solihin, orang yang Allah turunkan soleh, insya Allah, ya. Yang sesungguhnya saya sudah pernah satu periode bukan baru lagi, saya pernah satu periode di Dewan dengan beliau, saya tahu karakter dan watak, cuma mungkin Allah pertemukan saya dalam momentum ini ya, kita nggak tahu masalah jodoh, masalah apa kita nggak tahu, termasuk dalam perjodohan pilkada saya juga nggak tahu gitu ya, kemudian mengalir begitu saja, oh ternyata beliau bisa melengkapi sesuatu yang tidak ada di kita, kira-kira begitu. Karena dalam perjalanan kita akhirnya adalah bagaimana kita saling melengkapi. Ya, dalam aspek apa politik ini ya saya kira banyak variabel ya. Di samping popularitas, kemudian tadi elektabilitas, kedukungan partai, dan tentu saya nggak pungkiri bahwa pilkada hari ini kita membutuhkan sumber daya, kebutuhan kita untuk bagaimana menjalankan mesin partai, menggerakkan relawan. Ya, dan hal-hal yang lain. Saya kira disitulah titik temu kemudian Bang Solihin menjadi figur yang cocok buat kita dan saling melengkapi dengan beberapa hal. Yang pertama, saya putra daerah. Saya dilahirkan di Jati Asih, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, 53 tahun yang lalu. Nah, sosok yang saya ambil ini salah satu pertimbangan yang tentu yang jangan putra asli lagi ya. Kalau lihat dari aspek itu. Alhamdulillah beliau ada orang Madura, ya. Pendatang lah kira-kira. Secara partai sesungguhnya agak mirip ini. Beliau P3, saya PKS, didukung oleh PAN. Memang sangat kanan ini ya. Maka alhamdulillah Gus, kalau memang nanti kita berjodoh, bisa nggak ditarik satu partai yang benderanya nasionalisme. Alhamdulillah dia bisa membawa PSI dan Hanura. Jadi sebelum menentukan ada beberapa
MOU dan kesepakatan yang itu untuk menguatkan pasangan ini sehingga kemudian ideal dan layak untuk bertarung dalam Pilkada tanggal 27. Jadi gejolak dan dapurnya luar biasa perjalanan Pak ya. Dan akhirnya sudah ditentukan oleh KPU pasangan nomor urut 1. Yeah. Nah, setiap perhelatan Pilkada masing-masing calon punya visi dan misi lah ya Pak. Yeah. Kita kadang-kadang melihatnya terlalu mengawang-awang tapi saya tidak bertanya visi dan misi apa sih yang dijanjikan oleh pasangan Heri Koswara dan Solihin ini? Sederhana Mbak, sejak 15 tahun saya Dewan kan biasa kita reses. Betul. Kita bertemu dengan para masyarakat ya. Dari situ juga sudah jelas banget gambaran apa yang perlu kita lakukan ke depan. Plus dengan pengalaman kita melihat eksekutif, apa sih yang ada di program di mereka gitu ya. Kan selama 15 tahun ini pasti kita punya penilaian. Yeah. Aspek apa yang ke depan perlu kita perkuat, apa yang perlu bertambah, mana yang perlu kita kurangi. Gitu ya. Sederhana, kalau bicara visi mungkin agak ribet ya. Intinya adalah bahwa saya ingin Bekasi ini lebih maju dan bermartabat. Kenapa bermartabat? Saya masukin di sini dalam konteks ini integritas. Karena kita nggak ingin bahwa Bekasi ke depan ini mengalami masa turbulensi di mana pemimpin bermasalah secara hukum. Ini nggak boleh terjadi lagi. Maka ini menjadi titik tekan saya, maju tidak cukup, tapi juga bermartabat. Artinya maju dikelola dengan integritas, dengan kerja yang jelas, menjauhi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dua itulah yang kemudian kita ramu menjadi 17 komitmen kerja politik saya. Nah kebetulan kami dalam mengonsep ini dibantu oleh lembaga konsultan, Polmark, yang dipimpin oleh Kang F. Sepulopata, diramu hasil dari perjalanan kita ketemu dengan masyarakat, hasil survei terkait dengan kepuasan masyarakat dengan kinerja pemerintah daerah sebelumnya, masukan dari teman-teman di praksi, diolah menjadi visi, program, dan muncullah 17 komitmen janji politik yang mungkin hari ini sedang saya sosialisasikan di saat saya melakukan roadshow di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Karena ada Pak Adi Susila, Pak, Ya, di Pak. awal sudah dijelaskan ini ya. Pak Adi menyimak banget ini ya. Jadi, mengapa akhirnya Pak Heri terjun. Tapi di sisi lain, tadi Pak Heri mengatakan bahwa pemenang legislatif tidak berbanding lurus ya dengan pilkada. Dan akhirnya tadi jatuh pilihan kepada Gusol untuk mendampingi. Sudah sangat melengkapi tidak pasangan ini sebetulnya kalau dari kacamata Pak Adi Susila? Ya Mbak Siva, tadi penjelasan Pak Heri mengenai basis sosialnya ya. Tadi kan antara PKS dengan P3 ini kan mirip ya Pak Heri ya, karena basisnya adalah Islam perkotaan. Nah, tadi sebenarnya sudah dijawab sama Pak Heri tadi, harusnya melebarkan basis pemilih gitu. Nah, saya nggak tahu apakah yang dipilih tadi dari partai-partai nasionalis tadi itu bisa karena kalau PKS dengan P3 itu ya tadi itu basis pemilihnya adalah Islam perkotaan. Jadi kalau hanya berbasis ke situ kan berarti tidak menambah ini kan, tidak menambah basis pemilih gitu. Nah itu yang saya nggak tahu, Pak Heri kan sudah punya strateginya ya supaya dia tadi melebarkan basis pemilihnya tadi. Nah ini juga menarik tadi, ada 17 komitmen yang disampaikan oleh Pak Heri dan juga jargon untuk beresin Bekasi bersama Heri dan Solihin. Pak Adi melihat model-model kampanye yang dihadirkan oleh masing-masing paslon, terutama tadi Pak Heri dan Gusol ini sudah mengena di masyarakat kita sekarang atau seperti apa sih Pak sebetulnya? Ya saya lihat memang sekarang cenderung yang ditawarkan itu hal yang langsung konkret ya, praktis gitu ya. Jadi itu kayaknya lebih gampang diterima oleh masyarakat gitu. Jadi saya kira memang harusnya begitu, seperti Pak Heri dan Pak Solihin ini kan sudah menawarkan hal-hal yang konkret, yang gampang ditangkap oleh masyarakat gitu. Jangan yang terlalu tinggi ya. Cuma saya belum melihat ini nih Pak Heri yang yang kemarin sudah saya sampaikan juga ya, dari sisi keamanan ya. Jadi saya melihat hampir di semua calon ini tidak ada yang menawarkan program tentang keamanan. Padahal menurut saya ya, dari saya mendengarkan masyarakat itu sekarang rasa aman itu menjadi kebutuhan. Karena masyarakat sekarang ini banyak yang bekerja di malam hari. Itu yang sekarang takut tuh keluar malam gitu ya. Terus kemudian tingkat tawuran, kemudian begal gitu. Itu saya kira di Kota Bekasi masih lumayan ya. Jadi saya kira
keamanan itu sekarang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya nggak tahu dari Pak Heri apakah sudah dari 18 komitmen tadi sudah tercantum atau belum gitu. Kita tanya lagi. Waktu diskusi dengan tadi kita ngobrol ini Pak. Jadi mungkin masing-masing pasangan calon lebih kepada pendidikan segala macam. Tapi di sisi lain ada hal yang lebih penting kerawanan itu. Tawuran terakhir apa yang terjadi 7 meninggal itu. Seperti apa Pak Heri? Baik, Pak Adi ini luar biasa ya. Saya kira hal yang menarik sekali. Bicara tentang keamanan ya, tentu kita dalam mengelola masyarakat ini ada lembaga-lembaga, ada institusi yang memang secara khusus ya. Ada kepolisian, ada TNI, yang nanti secara fokus memang terkait dengan keamanan tadi. Tetapi seorang pemimpin di daerah juga sungguh punya tugas yang sama. Tinggal mengambil dari aspek mananya, gitu ya. Nah saya dari 17 itu, sebagian terinspirasikan dari firman Allah dalam surat Quraisy, Mbak. Dalam surat Quraisy itu, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dalam surat Quraisy ini sungguhnya Allah menegaskan ada 3 pesan kepada seorang pemimpin. Pesan yang pertama adalah falya'budu rabb hadzal bait, bahwa seorang pemimpin harus bisa memastikan untuk warga negaranya bisa melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tema ini cukup ramai karena saya masih dicurigai lah dan tanda kutip ya. Ini kalau memimpin nanti gimana kami yang minoritas gitu ya. Dari PKS, wakil dari P3, didukung sama PAN gitu ya. Nah, ya kan RPS sih. Saya sampaikan bahwa buat saya, apalagi prinsip di ADART PKS, platformnya jelas bahwa Islam yang kita ambil adalah, yang kita akan implementasikan adalah rahmatan lil alamin. Jangankan manusia, flora, fauna, binatang, tumbuhan juga menjadi bagian yang penting, harus kita rawat dan harus kita jaga, gitu ya. Sehingga kemudian saya sempat silaturahim ke rumah seorang pendeta, namanya Pak Andrian, dia pendeta di Pondok Melati, punya gereja Bethlehem. Saya sampaikan tentang konsep bagaimana mengelola kerukunan beragama. Buat kita udah selesai, saya bilang. Apalagi saya secara pribadi, saya sudah selesai, nggak ada masalah. Interaksi saya dengan non-muslim sejak saya SD. Guru agama saya masih hidup, namanya Pak Yepta Noron, itu Nasrani, dan sekarang masih tinggal di Pondok Melati dan Kristen. Saya kawin dengan orang Batak, Harahap. Waktu kawin saya dapat gelar Siregar. Jadi saya sekarang Heri Koswara, Robert Siregar. Robert rombongan Betawi. Banyak saudaranya yang biasa, saya komunikasi. Terus istri saya sempat tukeran pelajar ke Amerika, sekarang teman-temannya sering main ke Jakarta, nginep rumah saya jamu, nginep bareng-bareng, biasa, nggak ada masalah buat saya. Cuma mungkin ini biasa di stigmakan oleh buzzer yang nggak suka bahwa ini intoleran, macam-macam. Saya kunjungan ke pendeta Andrian, saya sampaikan, dia kemudian langsung memberikan dukungan. Dan belum lama setelah itu dia mengumpulkan ada 237 pendeta di Hotel Santika, Giant, mendeklarasikan mendukung pasangan nomor 1. Seminggu kemudian 200 pendeta di Islamic Center, pendeta-pendeta yang ada di ruko-ruko. Islamic Center acaranya, sengaja. Saya ingin memastikan bahwa itu sudah finish buat saya dan enggak perlu lagi diragukan terkait dengan hak-hak ibadah agama yang ada di Kota Bekasi akan kita jaga. Falya'budu rabb hadzal bait. Nah, pertanyaan yang tadi mengenai keamanan, tugas yang kedua adalah pemerintah itu alladzi at'amahu min ju'. Program tentang kekokohan pangan. Baru Allah berbicara wa amanahum min khauf, akan terjadi keamanan. Dalam tafsir manapun kita baca, keamanan akan terjadi, kita balik, jika perutnya sudah selesai. Berarti akar masalah dari pencurian, akar masalah dari perampokan, akar masalah dari penjagalan yang begitu ramai, berarti hari ini persoalan perut Bekasi belum selesai. Allah mendahulukan at'amahu min ju' baru keamanan. Makanya negara-negara maju kita lihat, Mbak, pendengar Radio Dakta, yang tingkat pendidikannya sudah bagus, ya, per kapita penduduknya sudah lumayan, secara berbanding lurus akan minim kriminalisasinya. Di mana-mana begitu. Kalau persoalan perut marga masyarakat sudah terselesaikan, sandang pangan papannya, kriminalisasi akan merendah otomatis.
Itu akan menjadi akar masalahnya di situ, gitu ya. Nah, oleh karena itu di antara program saya, di antara 17 komitmen itu, at'amahu min ju' itu yang pertama, nanti keamanan otomatis ya. Impact dari apa yang saya lakukan terkait dengan persoalan perut, yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan. Saya janjikan di situ 100.000. Saya diskusi dengan Disnaker berapa potensi Kota Bekasi ke depan. Kalau 100.000 berarti per tahun kita harus bisa membuka 20.000 lapangan pekerjaan. Dari mana? Investor-investor Bekasi luar biasa. Cuma sayang hari ini banyak yang belum melibatkan anak-anak Bekasi. Sehingga anak-anak Bekasi menjadi penonton. Sehingga lulusan SMA dan SMK yang tidak lulus, yang tidak melanjutkan ke S1, mereka menjadi pengangguran-pengangguran baru. Nah, ini harus kita carikan solusinya nanti mereka. Ya. Jadi lapangan pekerjaan kita siapkan, jangan sampai mereka menganggur. Kalau mereka menganggur, ini yang paling bahaya. Anak-anak muda kalau menganggur paling bahaya. Ya, maka harus kita cari dan buka bursa-bursa tenaga kerja nanti, bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, ya. Kita buat job fair per sebulan sekali. Ini merencana saya seperti itu. Kalau saya nggak mau anak muda nganggur. Kalau anak muda nganggur nanti bahaya tadi kata Pak Adi Susilo. Termasuk kasus yang kemarin itu bukan anak muda nganggur itu. Saya habis Jumat yang lalu ya. Saya penasaran. 7 orang ini masalahnya apa sih? Saya habis Jumat, saya cari dengan tim, saya ketemu dengan orang tuanya. Saya silaturahim kedua rumah itu. Saya tanya, Mbak, ini masalahnya apa sih anak-anak? Nggak tahu jawabannya dia. Terus ketika diantar dari polisi gimana? Saya belum melihat wajahnya. Jadi sampai dimakamkan tuh anak, orang tuanya nggak melihat wajah dari anak 7, bukan 7, 9. Karena tambah 2 lagi tuh. Dari rilis dari Polda 9. Saya nggak melihat Pak Heri. Terus si anak hari-hari seperti apa? Biasa mereka. Usianya buat kita miris ada kelas 3 SMP. Usia 15 sampai 16 tahun. Jadi yang 2 rumah yang saya datangi adalah anak SMP. Kebetulan dia tetangga main. Waktu itu izin sama bapak ibunya mau main PS. Biasalah paling pulang kemudian nggak pulang gitu ya. Nggak ada orang tua tidak bisa mendeteksi dini tentang gejala-gejala apa. Baru kemudian setelah seminggu Polda merilis bahwa mereka ternyata punya geng. Geng, di situ mereka punya grup tercium oleh polisi, katanya mau ulang tahun. Kemudian disisirlah oleh polisi, dilihat ternyata di lokasi itu sudah ada beberapa minuman-minuman keras. Artinya di sini kita lihat mereka sudah punya pergaulan yang menurut saya sangat perlu kita pantau sekarang. Kalau sudah minuman keras, Mbak, maka wajar kalau kita lihat sekarang anak kita begitu sadis. Mainannya sekarang celurit sekarang mainannya. Mainannya sekarang pisau, mainan sekarang rantai motor, itu kalau tawuran itu. Kenapa? Karena minuman keras itu bisa melupakan orang. Bisa dia hilang malunya, hilang rasa takutnya, maka sadis lah. Jauh lebih sadis daripada binatang kalau kita lihat. Ini kok bisa begini anak-anak 15 tahun? Kalau kita dulu nakal paling nonton layar tancap, ya Pak dia. Saya senakal-nakalnya itu kalau pulang itu dijewer sama bapak paling nonton layar tancap sampai subuh gitu ya. Sekarang kita lihat seperti itu gitu ya. Artinya di sini saya melihat nanti program saya, Mbak ya, ada tentang pengokohan ketahanan keluarga. Pertama yang utama adalah orang tua dulu. Tanya di mana mainnya dengan siapa. Baru RT, baru RW, dan nanti pemerintah, wali kota atau bupati. Yang pertama nih, yang saya sekarang juga menjadi penyebab yang kurang nih. Kurangnya tempat-tempat mereka, ruang terbuka mereka untuk berekspresi kurang. Makanya di program saya ada nanti membangun gedung kesenian Kota Bekasi. Saya akan buat nanti di situ anak-anak kita yang hobinya nyanyi, bermusik, kita akan tampilkan di situ. Latihan di situ mereka. Mereka berekspresi, kita berikan tempat, dan kita hargai. Dan juga hari ini sangat berkurang tempat-tempat mereka berolahraga. Saya ketua cabur futsal, merasakan betul. Futsal kita nggak punya, Mbak. Jadi tim Bekasi ini kalau saya latihan, saya tuh harus nyewa di pasar Keranji. Keranji itu. Jadi kota ini gimana ya? Saya lihat kok gede ada Candrabaga, seolah maju. Enggak padahal. Nggak punya apa-apa kita. Itu pun kalau dipakai latihan anak muda, kita sulit Pak Ade itu. Jangan bilang mudah itu, bayar mahal sekali. Kalau dibangun dari multius, pajak, dari APBD provinsi dan kota digabung, dibangun itu. Tapi sekarang anak kita melatihan, Mbak, bayar. Jadi apa kemudian kehadiran pemerintah untuk mereka? Mereka protes.
bayar pajak, tapi kemudian mereka tidak mendapatkan fasilitas yang mereka butuhkan hari ini. Kalau mereka nggak ada sesuatu yang mereka ekspresi dia, wajar kalau kemudian dia beralih. Ketika ada ajakan-ajakan, ya, narkoba, apa itu sangat rentan. Di keluarganya nggak begitu terkontrol, di lingkungan nggak ada tempat-tempat dia berlakukan yang positif, energi dia yang sangat besar, akhirnya apa? Tadi banyak melakukan hal-hal yang negatif. Nah, kembali pertanyaan tadi, alladzi at'amahum min ju' itu kita akan fokuskan sana. Termasuk akses modal buat UMKM. UMKM yang ribuan ini, mereka minjem di pinjol, minjem di rentenir, kasihan saya. Ada beberapa yang nangis-nangis belum bisa bayar. Pada minjem 1 juta. Pinjol kan begitu dasarnya. Makanya kenapa Islam melarang riba? Itu tadi, minjem 1 juta, bayar 2 juta. Untungan belum dapetin, tagihan sudah datang. Nah, maka nanti saya bilang UMKM harus kita punya induk per kecamatan. Kemudian dari induk ini kita berikan akses modal dari APBD kita. APBD kita sekarang tembus di angka 6,3 triliun Pak Adi Susilo. PAD kita udah sekarang 3 triliun lebih sekarang. Potensinya luar biasa. Itu bocor ya, banyak bocor. Apalagi nanti kalau bocor kita tambal, ya kita tambal dengan sistem yang baik, dengan menempatkan pejabat yang punya integritas, saya yakin APBD kita bisa tembus di angka 7-8 triliun. Nah, maka kemudian potensi seperti itu, di sini saya banyak membuat program untuk RT RW di situ. Nanti program yang lain ya, baru kita sampaikan. Kira-kira begitu, terkait dengan tadi banyaknya hal-hal yang kenakalan-kenakalan, pencurian dan sebagainya. Oke, sudah dijawab tadi ya, Pak Adi ya. Dan Pak Adi juga langsung mendengar bahwa UMKM juga menjadi prioritas pangan dan yang lain. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat visi dan misi dari pasangan Heri dan Sohim, mewujudkan Kota Bekasi yang modern, mewujudkan Kota Bekasi yang juara. Ini kan yang sering kita bahas dalam setiap dialog ya Pak ya. Apa sih sebetulnya PR dari Kota Bekasi ini? Nah, Bapak melihat dari visi, misi atau juga tadi yang dijelaskan Pak Heri, seperti apa sebetulnya modal untuk menyelesaikan Kota Bekasi ini persoalan-persoalannya? Iya, Mbak Siva. Saya kira hampir semua calon sekarang menawarkan visi atau program di bidang pendidikan, kemudian kesehatan. Gitu. Tapi sayangnya yang ditawarkan ini sama dengan 10 tahun yang lalu. Misalnya pendidikan gratis, kesehatan murah, gitu ya. Nah, saya kira ini perlu karena lingkungannya sudah berubah gitu. Mungkin kalau pendidikan, saya kira isunya sudah bukan pendidikan gratis lagi gitu ya. Mungkin sudah naik ke pendidikan yang berkualitas gitu. Seperti kata Pak Heri tadi, kita ini kan sebenarnya banyak industri, tapi antara pendidikan dengan industri ini kan nggak matching gitu. Nah, sekarang mungkin PR dari calon-calon ini kemungkinan ya bagaimana ini menyambungkan antara dunia pendidikan tadi, pendidikan yang berkualitas dengan dunia kerja ya. Kemudian kesehatan ya. Saya membayangkan ini Pak Heri, kalau di Malaysia itu kan pemerintahnya berhasil ya menjadikan kesehatan ini sebagai salah satu komoditas yang laku gitu. Betul. Karena di Malaysia itu ada satu daerah yang jualannya itu kesehatan gitu. Jadi orang Indonesia banyak tuh yang berobat ke sana gitu. Saya kira di Kota Bekasi bisa juga itu menurut saya gitu, karena di Bekasi juga banyak rumah sakit ya, yang itu nanti tinggal didengar bagaimana ini antara pemerintah, swasta, kemudian asosiasi gitu, duduk bareng untuk menyelesaikan ini. Kemudian yang penting lagi itu yang saya lihat tadi perlu disampaikan Pak Heri itu yang milenial Pak Heri. Jadi saya kira Kota Bekasi ini juga berpotensi ya untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Jadi basisnya dari anak-anak muda tadi. Saya setuju dengan Pak Heri tadi bahwa mungkin anak-anak muda kita ini sekarang kekurangan kegiatan yang kalau bahasa agamanya Pak Heri, apa ya itu Pak Heri? Artinya dia kegiatannya cuma sekolah rumah, tapi miskin dengan aktivitas yang menemukan dirinya dia sendiri gitu ya. Yang misalnya tadi disebut Pak Heri di bidang olahraga, di bidang kesenian, kemudian budaya yang lain gitu. Saya kira itu PR juga itu menurut saya gitu, yang mungkin bisa jadikan program dari para calon. Iya, menarik di awal tadi Pak Heri juga menyampaikan bahwa tidak ingin ada lagi kasus-kasus hukum yang ada di pemerintah Kota Bekasi. Kita tahu bagaimana hebohnya pemerintah Kota Bekasi pada saat itu. Pak, komitmen ini seperti apa sebetulnya harus membangun pemerintahan Kota Bekasi kepada
masing-masing pasangan calon ini? Ya, saya kira sekarang jargonnya itu sekarang pemerintah itu bukan lagi aktor satu-satunya aktor ya di dalam membangun sebuah masyarakat gitu ya. Jadi sekarang ini muncullah konsep collaborative government. Ini ada pemerintahan yang kolaboratif gitu, yang nanti mensinergikan antara minimal 3 pihak lah ya, pemerintah, kemudian korporat, gitu, swasta, kemudian masyarakat sipil gitu. Nah itu yang mungkin perlu perlu diperkuat lagi gitu. Jadi sekarang ini saya kira pemerintah bukan satu-satunya aktor ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ekonomi Kota Bekasi gitu, saya kira sumbangan pemerintah daerah itu mungkin nggak nyampe 60%, mungkin 50 atau 40, sisanya itu di swasta gitu kan. Nah itu yang mungkin perlu disinergikan gitu. Mungkin itu PR untuk para calon. Ya. Rekan-rekan, kami lanjutkan kembali. Kita masih dalam dialog Bekasi Jelang Pilkada bersama dengan calon wali kota dengan nomor urut 1, Bapak Ardi Herikoswara, dan saya juga masih bersama dengan Pak Adi Susila dari Unisma Bekasi. Kalau rekan data ingin bergabung, silakan Anda bisa bergabung. Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari netizen di Instagram, Pak Heri, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi bagaimana kira-kira yang bisa dilakukan untuk menjaga pemerintahan ini tetap berjalan dengan baik. Ini kan berhubungan dengan tata kelola. Tata kelola pemerintahan seperti apa yang Bapak tawarkan jika nanti terpilih sebagai wali kota Bekasi? Ya, masih Mbak Siva dan seluruh pendengar Radio Dakta yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi di antara 17 komitmen janji politik saya itu, pertama diantaranya adalah, bisa dibaca nanti ya, itu akan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, good government and clean governance. Ini menjadi satu yang kita jadikan sebagai program utama kita sesungguhnya. Kenapa? Karena ketika kita menjadi wali kota, berarti kan kita ngurusin birokrat ya. Betul. Kita menjadi pimpinan di birokrat yang selama ini yang saya lakukan, yang saya lihat ketika selama menjadi anggota dewan, kita nggak bisa melakukan hal itu. Komunikasi kita dengan birokrat hanya sekedar hubungan kerja saja, komisi-komisi dengan lidik sektornya, tanpa kita bisa melakukan penetrasi, mengarahkan lebih jauh lagi. Nah, maka yang paling penting dalam konteks pelayanan ini adalah Mbak, yaitu bagaimana kita pelayanan ini bisa dirasakan baik oleh masyarakat. Kalau hari ini tata kelola birokrasi kita itu bermasalah ya, kadang-kadang mereka sering memperlambat, kemudian mempersusah, mempersulit, kira-kira begitu. Itu berangkat dari persoalan mereka ketika mereka menjadi pejabat itu sendiri. Nah, kita lihat kalau hari ini banyak di antara para mantan pejabat ya, oleh kota, bupati, dan gubernur, yang mereka bermasalah dalam soal terkait dengan jual beli jabatan. Ini di kita juga sama. Dan ini bukan sesuatu yang tabu kita bicarakan ya. Ini harus kita buka. Dan saya sebagai anggota dewan saat itu, sejak dulu selalu mendengar itu. Orang sering mengumpamakan, mohon maaf ya, saya sebut kentut ya. Sesuatu yang baunya bisa kita cium, tetapi nggak terlihat. Orang hari ini menjabat di kota Bekasi, dan di kota-kota lain mungkin ya, banyak yang ingin menjadi lurah, ingin menjadi camat, kasih, kabid, bahkan menjadi eselon 2, kepala dinas. Selalu di balik itu ada upeti yang diberikan kepada pimpinan. Jual beli jabatan itu sesuatu yang biasa, tapi memang susah untuk kita buktikan, Mbak. Baunya ada, menyengat gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, seseorang mau jadi lurah, menjadi camat, membayar, maka dampaknya apa nanti untuk kita sebagai rakyat yang harus dilayani? Pikiran mereka adalah, yang pasti adalah, di samping mereka menerima gaji yang resmi, mereka pasti akan berpikir bahwa mereka akan mengembalikan, berusaha, uang yang mereka kemarin setorkan. Caranya bagaimana? Mengkondisikan pelayanan itu. Maka ada pungli macam-macam. Kita ngurus ini lama, ngurus itu lama, ngurus itu lambat. Kemudian memaksa kita untuk merogoh kocek kita, dan kita memberikan tips agar kemudian urusan kita lebih cepat, bisa lebih
lebih cepat dan lebih baru lagi. Nah, jadi efeknya ada di pelayanan. Kalau birokrat yang hari ini harusnya menjadi pelayan, dia diawali dengan cara yang seperti tadi saya sampaikan. Maka nanti insya Allah salah satu di antara janji komitmen saya bahwa jabatan-jabatan itu nanti diperuntukkan untuk siapapun ASN, yang penting dia punya kinerja yang bagus dan punya integritas dan bisa menjalankan visi misi apa yang sudah saya canangkan. Itulah yang berhak untuk menduduki di pos-pos yang tadi. Nggak ada lagi. Saya dengan Gus Sol sudah bicara dari hati-hati. Gus, nanti kalau Allah takdirkan kita memimpin Kota Bekasi, kamu kan dunia sudah selesai, saya bilang. Ya, kenapa udah selesai? Ya saya ke rumahnya aja, Mbak. Ini kayak showroom apa? Kayak showroom apa rumah? Saya bilang gitu, Pak. Oke ya, berarti udah saya. Berarti 5 tahun kita harus manfaatkan betul. Ini adalah masa-masa emas kita untuk mencari keberkahan dan harus melayani masyarakat dengan cara prinsip-prinsip yang baik, yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang kemarin. Jangan ada tambahan-tambahan minta untungan dan mengayakan diri sendiri dalam konteks memimpin. Sudah selesai, saya bilang. Ya, Pak Adi, tata kelola yang disampaikan oleh Pak Erik Kosara, intinya tadi adalah memastikan semua urusan kepada masyarakat semuanya dipermudah. Tidak seperti yang terjadi mungkin sekarang ini. Kalau Pak Adi melihat selama ini seperti apa pengelolaan atau tata kelola di Kota Bekasi, Pak? Ya, tadi saya kira Pak Heri cukup berani tadi mengungkap tadi yang dibahasakan tadi ya, yang baunya ada tapi susah. Itu memang salah satu kondisi di kita, memang itu. Dulu jargonnya itu kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Gitu. Kalau bisa dipersiar, kenapa gratis? Gitu. Nah, itu bahasa-bahasa cerminan dari kondisi birokrasi yang dalam tanda kutip ya, yang sakit gitu ya, yang tadi dipenuhi dengan KKN tadi. Dan saya kira jarang orang yang berani mengungkap ini kan. Tadi Pak Iri berani tuh mengungkap ini ya. Itu saya kira kita tunggu aja itu nanti apa yang disampaikan oleh Pak Iri tadi untuk membersihkan tadi pemerintahan yang bersih tadi. Iya. Good government dan clean government. Ini janji-janji kan tentu disampaikan oleh masing-masing paslon. Tidak terkecuali Pak Iri dan juga Bang Solihin kepada masyarakat, sudah turun ke berbagai tempat. Dan Bapak melihat dalam perhelatan pilkada, seberapa besar antusias masyarakat akan memberikan hak pilihnya kalau melihat berkaca dari pileg dan juga pilkada sekarang ini, Pak? Kalau sekarang mungkin diuntungkan oleh pilkada serentak ya. Jadi orang yang datang ke TPS itu bukan hanya karena mau memilih wali kota, tapi juga mau memilih gubernur. Gitu. Jadi itu saya kira ada efeknya. Nah, dugaan saya ya besok ini kemungkinan partisipasinya lumayan tinggi kemungkinan ya, karena ya tadi dia datang itu bukan hanya karena milih wali kota, tapi milih gubernur juga gitu. Nah itu yang kemarin serentak yang pertama kemarin efeknya luar biasa itu. Partisipasinya cukup tinggi kan. Dulu setahu saya kota itu sebelumnya itu cukup rendah itu, sekitar 50% gitu. Tapi kemarin kan bisa sampai 70 sampai ini kan. Ya, karena dugaan saya karena kotel efek tadi itu, karena efek serentaknya itu. Jadi orang datang tuh dia minimal di kepala dia itu bukan hanya pengen nyoblos wali kotanya, tapi juga pengen nyoblos gubernurnya. Ya. Oke. Saya masih ingat betul juga obrolan kita ketika masing-masing pasangan calon sudah turun ke tempat masing-masing dengan janji-janji, tetapi semua akan terkalahkan dengan serangan fajar. Pak Adi, melihatnya ini akan terus terjadi, Pak? Model-model seperti ini? Ini berdasarkan penelitian Pak Profesor Burhanuddin tadi ya, kita ini termasuk yang lumayan tinggi ya. Jadi negara kita ini termasuk 2 terbawah yang mempraktekkan money politik ini. Nah, dugaan saya ya mungkin masih ada itu, karena sekarang masyarakat sudah semakin pragmatis juga ya. Logikanya tadi misalnya seorang ibu mau ke TPS, dia kan harus meninggalkan keluarganya. Kemudian dia ngajak anaknya kan perlu jajan juga, gitu ya. Jadi harapan mereka wajar kalau mereka menunggu dari sisi masyarakat ya. Nah, cuma ya itu saya kira sekarang mungkin belum bisa dihapuskan ya, tapi mungkin 10 tahun kemudian mungkin baru bisa. Ya. Tapi ini tentu sudah diantisipasi oleh timnya Pak Heri dan juga Gus Sol gitu ya. Ini karena kita di sesi terakhir sudah mendekati azan najul juga, karena sudah musim kampanye. Pak Heri, apa yang mau disampaikan, janji apa yang mau disampaikan kepada masyarakat atau pendengar data
Dan mengapa mereka harus memilih nomor 1 di tanggal 27 November nanti? Iya, tadi kan sudah banyak yang a priori dulu ya. Ya memang kita harus berjanji. Janji itu komitmen. Dan komitmen itu ya antara dua, bisa ditepati atau tidak ditepati. Karenanya dalam konteks memilih pemimpin ini, melihat jejak rekam seorang kandidat menjadi sesuatu yang penting. Jika bicara terkait dengan korupsi, silahkan ketik kandidat masing-masing, lalu ketik dengan KPK, berurusan segala macam korupsi. Di situ bisa menjadi bagian salah satu cara kita mencerdaskan masyarakat, gitu ya. Terus terkait dengan komitmen juga dilihat. Jadi hari ini jejak kandidat ini sangat terbuka sebenarnya, Mbak. Di saat dunia media sosial sangat mudah terakses, maka orang bisa melihat secara gamblang siapa si A, siapa B, siapa si C. Itu yang pertama. Oleh karena pesan saya adalah, mari kita menjadi pemilih yang cerdas dengan melihat rekam jejak masing-masing kandidat yang ada. Yang kedua, pesan saya, ya, saya selalu ingin mengatakan bahwa hubungan antara pemimpin dengan masyarakat itu harus hubungan yang dekat ya. Kalau tadi diistilahkan ada serangan pajar, bahasanya gitu ya, inilah yang saya kira merusak tatanan demokrasi kita. Dan ini memang harus kita berikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan ini memang nggak mudah. Saya setiap kali saya roadshow, saya sampaikan. Pesan saya 3. Tanggal 27 November pesan saya 3, saya bilang ke mereka. Pesan saya yang pertama adalah jangan pulang kampung. Walaupun itu liburan nasional ya. Kenapa? Tadi, untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih. Pertama saya itu, kalau mau pulang kampung, mau jalan-jalan, nyoblos dulu. TPS nggak jauh dari rumah, saya bilang. Yang kedua, tidak boleh sakit. Saling mendoakan, kita sehat. Karena ini adalah bagian cara kita, pintu di mana kita menentukan pemimpin kita. Di level nasional sudah presiden. Di level dewan sudah. Di level provinsi kepemimpinan, di level kota, kesempatan ini. Maka harus sehat dan niatkan untuk ibadah kepada Allah. Saya nggak pernah memisahkan selalu dalam politik saya, antara saya berpolitik dengan agama. Nggak akan pernah saya pisahkan. Buat saya itu bagian dari kerja dakwah saya dalam berpolitik. Sehingga satu suara yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah ketika dengan satu suara itu lahir kepemimpinan, dan kepemimpinan itu punya program yang baik, maka kebaikan selama itu dilakukan oleh orang, maka satu suara yang Bapak berikan tadi menjadi amal jariah. Dan yang ketiga, jika tanggal 27 November, itu hari Rabu, pagi ada yang ngetok pintu, memberikan uang, saya bilang terima duitnya. Itu rezeki pagi. Tapi tapi jangan coblos orang ya, saya bilang gitu. Gak apa-apa itu rezeki, gak apa-apa. Karena saya bilang jangan Bapak Ibu mau menjadi apa, ibaratnya pemimpin membeli putus gitu ya. 200 nih pilih saya tanpa dia tahu. Jangan, Bapak harus tahu. Jangan membeli kucing dalam karung. Makanya setiap saya turun, ini kucing saya nih. Ini kucingnya udah keluar nih. Tahu gitu ya. Silakan dinilai pas nggak jadi wali kota Bapak Ibu semua. Kira-kira begitu. Itu pesan saya kepada mereka agar apa? Ya, kesempatan kita juga harus memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat agar mereka ngeh bahwa seluruh aspek kehidupan kita, naik beras, cabai mahal, bensin naik, itu nggak ada keputusan kecuali diambil dalam ranah politik. Jadi kita jangan a priori, dan politik ini harus hati-hati betul dalam menentukan kepemimpinan kita, baik di level kota maupun di level provinsi. Saya kira itu Mbak ya, pesan saya. Terima kasih. Pak Adi, mungkin ada harapan dan pesan kepada masyarakat selaku pemilih dan juga mungkin untuk calon-calon wali kota dan wakil wali kota yang sekarang masih bertarung. Ya tadi kita menunggu ya tawaran dari para calon ini, mudah-mudahan yang dia ditawarkan tadi benar-benar bisa tawaran mana yang menggiurkan ya. Ya, saya kira itu ya. Baik, Pak Heri terima kasih waktunya. Sama-sama. Saya ada 2 pertanyaan yang harus dijawab dengan singkat saja ya. Oh gitu. Sebelum kita akhiri. Jangan jebak ya. Oke, ya. Kota Bekasi. Maju dan bermartabat. Heri Solihin. Pasangan nomor 1 insya Allah menang. Pak Heri terima kasih. Sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.